Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kaprodi Bapak Junaidi Abdillah, STMAK. Dan yang terhormat dosen pengampu mata kuliah manajemen keuangan Bapak Hemi Kurnia STMAK beserta dosen prodi akuntansi lainnya. Kami dari kelompok 6 izin memperkenalkan diri. Saya Aulia Rahman. Saya Aldi Firmansyah. Saya Najwa Putri. Dan saya Rehan Ramdan, dan kami di sini akan menjelaskan tentang kebijakan dividen. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori kebijakan dividen. Kebijakan dividen merupakan keputusan penting dalam perusahaan dalam manajemen keuangan yang mempengaruhi bagaimana laba perusahaan dibagi antara dividen kepada pemegang saham dan laba yang ditahan untuk investasi di masa depan. Rasio pembayaran dividen mengatur seberapa besar laba yang dibagikan sebagai dividen kas. Keputusan untuk membagikan atau menahan laba sebagai dividen memiliki dampak langsung pada sumber dana internal yang tersedia untuk pengembangan perusahaan. Ada dua jenis dividen, yaitu dividen saham preferen yang dibayarkan secara tetap dan dividen saham biasa yang dibayarkan jika perusahaan mendapat laba. Dengan demikian, kebijakan dividen membantu penentukan alokasi dana yang tepat antara pembayaran dividen dan laba yang ditahan di perusahaan. Beberapa pendapat tentang kebijakan dividen. Yang pertama, teori ketidakrelevanan dividen dikemukakan oleh Modigliani and Miller. Argumentasi bahwa pembagian laba sebagai dividen tidak relevan. Dividen payout ratio dianggap sebagai bagian kecil dari keputusan pendanaan. Menurut nilai perusahaan ditentukan oleh kemampuan transaksi perusahaan dalam menghasilkan laba atau kebijakan investasi. Berasumsi adanya pasar modal sempurna tanpa biaya transaksi, biaya pengambilan dana, dan pajak. Yang kedua, teori relevan dividen mencoba menantang ketidakrelevanan pembayaran dividen. Argumentasi bahwa dividen relevan terutama dalam kondisi ketidakpastian. Berikut merupakan argumentasi tersebut. Yang pertama ada preferensi atas dividen, yang kedua ada pajak atas investor, yang ketiga ada biaya pengembangan, yang keempat biaya transaksi dan pembagian sekuritas, yang terakhir ada pembatasan institusional, dan terakhir investasi dapat dipengaruhi dan kebijakan dividen terutama dalam situasi tidak pasti. Saya akan menjelaskan tentang dividen payout ratio. Dividen payout ratio adalah rasio jumlah total dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham terhadap laba perusahaan. Biasanya dinyatakan dalam persentase. Beberapa perusahaan membayarkan dividen dari seluruh laba bersih mereka kepada pemegang saham. Namun, ada juga yang hanya membayarkan sebagian dari laba perusahaan. Jika suatu perusahaan membayarkan sebagian dari laba untuk dividen, maka sisanya disebut laba ditahan. Laba ditahan ini biasanya digunakan perusahaan untuk melunasi utang maupun diinvestasikan kembali, sehingga disebut rasio pembayaran saja. Next. Ada 3 metode untuk menghitung dividen payout ratio. Yang pertama, membagi dividen dengan laba bersih. Caranya nilai pembayaran dividen dibagi dengan jumlah laba bersih perusahaan dalam 1 tahun. Yaitu dividen payout ratio sama dengan pembayaran dividen dibagi laba bersih. Yang kedua, menggunakan rasio retensi. Rasio retensi atau retention ratio adalah rasio yang menunjukkan persentase saldo laba ditahan dibanding laba bersih. Yaitu rasio retensi sama dengan saldo laba ditahan dalam kurung laba ditahan dibagi laba bersih dividen payout ratio sama dengan 1 dikurangi rasio retensi. Yang ketiga, menggunakan dividen per share adalah earning per share dan earning per share. DPS adalah dividen per lembar saham, sedangkan EPS adalah laba per saham. DPS sama dengan jumlah dividen yang dibayarkan dibagi jumlah lembar saham.
EPS sama dengan laba bersih dibagi jumlah lembar saham beredar. Dividen payout ratio sama dengan DPS dibagi EPS. Manfaat dan sisi lain dividen payout ratio. Yang pertama, menunjukkan tingkat kematangan perusahaan. Sebuah perusahaan baru pasti berorientasi pada pertumbuhan. Tujuannya untuk memperluas, mengembangkan produk baru, dan ekspansi ke pasar baru dengan menginvestasikan kembali sebagian besar atau seluruh laba bersihnya. Makanya, jika perusahaan tersebut memiliki dividen payout ratio yang rendah, bahkan 0, sangat wajar. Persentase 0% untuk perusahaan yang tidak membayar dividen dan 100% bagi perusahaan yang membagikan seluruh laba bersih sebagai dividen. Yang kedua, di sisi lain, perusahaan yang lebih tua dan mapan tetapi membayarkan dividen sedikit kepada pemegang saham dianggap ujian bagi investor. Dividen payout ratio juga berguna untuk menilai keberlanjutan dividen. Perusahaan enggan memangkas dividen karena dapat menurunkan harga saham dan mencerminkan kemampuan manajemen yang buruk. Di sini saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi dividen. Menurut Van Horn dan Wekos di tahun 2009, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah likuiditas perusahaan. Likuiditas dari suatu perusahaan merupakan faktor yang penting harus dipertimbangkan sebelum mengambil keputusan untuk menetapkan besarnya dividen yang akan dibayarkan kepada para pemegang saham. Oleh karena itu, semakin kuatnya posisi likuiditas perusahaan, maka makin besar kemampuannya untuk membayar dividen. Lalu faktor yang kedua adalah kebutuhan dana untuk membayar utang. Apabila perusahaan menetapkan bahwa pelunasan utangnya akan diambilkan dari laba ditahan, berarti perusahaan itu harus menahan sebagian besar dari pendapatannya untuk keperluan tersebut. Nah, hal ini itu berarti bahwa hanya sebagian kecil saja dari perusahaan harus menetapkan dividen payout ratio yang rendah. Nah, faktor yang ketiga adalah tingkat pertumbuhan perusahaan. Nah, semakin cepat tingkat pertumbuhan suatu perusahaan, maka makin besar kebutuhan akan dana untuk membiayai pertumbuhan perusahaan tersebut. Nah, juga semakin besar kebutuhan dana untuk di waktu mendatang nanti untuk membiayai pertumbuhannya. Nah, hal ini di dalam perusahaan bahwa semakin cepat tingkat pertumbuhan perusahaan, maka semakin besar kesempatan untuk memperoleh keuntungan. Nah, beda lagi ketika makin besar bagian dari pendapatan yang ditahan dalam perusahaan, nah itu akan mengakibatkan penurunannya keuntungan. Lalu faktor yang keempat adalah peluang ke pasar modal. Nah, suatu perusahaan yang besar dan telah berjalan dengan baik, mempunyai catatan profitabilitas dan stabilitas data, akan mempunyai peluang besar untuk masuk ke pasar modal dan bentuk pembiayaan eksternal lainnya. Nah, perusahaan yang baru tahu bersifat coba-coba akan lebih banyak risiko bagi otot dana pinjaman dari pasar modal akan teratas, sehingga perusahaan seperti ini harus menahan lebih banyak laba untuk membiayai operasinya. Yang sudah mapan cenderung untuk memberi tingkat pembayaran yang lebih tinggi daripada perusahaan kecil atau perusahaan baru. Nah, faktor yang terakhir adalah faktor kelima, yaitu pengawasan terhadap perusahaan dana yang berasal. Nah, ada perusahaan yang mempunyai kebijakan hanya membiayai ekspansinya dengan dana yang berasal dari sumber intern saja. Pertimbangan bahwa kalau ekspansinya dibiayai dengan dana yang berasal dari hasil penjualan saham baru akan melemahkan kontrol dari kelompok dominan di dalam perusahaan. Nah, demikian pula, kalau membiayai ekspansi dengan hutang akan mempercetakkan pada perbelanjaan intern dalam rangka usaha mempertahankan kontrol terhadap perusahaan, berarti mengurangi. Halo semuanya, di sini saya akan membahas dua soal yang terdapat dalam modul. Yang pertama, soal dari PT Paja dengan laba bersih yang diperoleh 28,56 triliun, total dividennya sebesar 13,68 triliun, terdiri dari dividen interim 2,46 triliun dan dividen full sebesar 11,22 triliun. Di sini kita akan mencari DPR atau yang disebut dividen payout ratio dengan rumus total dividen dibagi total laba bersih dikali 100%. Nah, total dividen ini 13,68 triliun dibagi 28,56 triliun dikali 100%. Dan kita menemukan bahwa DPR-nya itu sebesar 47,9%. Lanjut ke nomor 2, yakni dari PT ABC. Kita memperoleh info bahwa laba bersih yang dihasilkan dari PT ABC ialah 600 juta dan dividen yang dibagikan sebesar 300 juta. Dan kita dapat menyimpulkan dengan rumus yang tadi, dengan rincian 300 juta dibagi 600 juta dikali 100%,
Dan kita menemukan DPR atau dividen payout ratio-nya sebesar 0,5 atau dikonversi ke persen itu setara dengan 50%. Kesimpulan yang dapat kami berikan dari materi tersebut ialah kebijakan dividen merupakan aspek yang penting dalam pengelolaan keuangan perusahaan yang melibatkan keputusan apakah laba akan dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham-sahamnya atau ditahan untuk keperluan investasi masa depan. DPR menjadi indikator utama untuk mengukur seberapa besar dividen yang dibayarkan dalam kaitannya dengan laba bersih perusahaan. Metode perhitungan DPR sangat banyak sekali dan sangat bervariasi, termasuk penggunaan pembagian dividen langsung dengan laba bersih, rasio retensi, atau menggunakan dividen per saham dan laba per saham. Atau bisa juga yang tadi kita praktekkan. Nah, pendapat terkait kebijakan dividen memperlihatkan dua pandangan. Yang pertama ialah ketidakrelevanan dividen, yang kedua ialah relevansi dividen. Nah, sementara teori Modigliani dan Miller menekankan bahwa pembagian dividen tidak mempengaruhi nilai perusahaan secara langsung. Pendapat lain menyoroti relevansi dividen terutama dalam konteks ketidakpastian serta faktor-faktor seperti likuiditas perusahaan, kebutuhan dana untuk membayar hutang, tingkat pertumbuhan, peluang ke pasar modal, dan pengawasan terhadap dana yang diperoleh mempengaruhi keputusan kebijakan dividen. Nah, dividen payout ratio atau yang kita sebut DPR juga memiliki manfaat signifikan bagi investor, memberikan gambaran tentang kematangan perusahaan, keberlanjutan dividen, dan kesehatan bisnis secara keseluruhan. Melalui DPR ini, investor dapat memperoleh informasi penting tentang bagaimana perusahaan mengelola dan membagikan laba bersihnya, sehingga dapat membantu dalam pengambilan keputusan investasi yang lebih baik. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.